maksiat batin. Jadi kalau kemarin ibu-ibu sudah belajar sama Ustazah Roda tentang maksiat zahir. Maksiat zahir itu kenapa neraka itu karena begitu ada 7, ya kan? Anggota badan kita ini juga ada 7 ya. Itu ya, ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kaki, ada lidah. Ada mulut ya, mulut itulah di situ ada lidah. Kaki juga tangan, kaki, mulut, mata, hidung, telinga, 6 haranai. Lidah lebih memulut lain. Tak ada orang lain. Kali seperti itu. Tangan mana 2. Ini kita ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Maksiat zahir pada menyatakan menjauhkan segala maksiat zahir. I'lam ketahui annadina syatran ahaduhuma tarkul manahi wal akhir fi'l ta'at wa tarkul manahi hiya syaddu fa inna ta'at biyaqdiru alaiha kullu ahad wa tarku syahwat la yaqdiru alaiha illa siddiqin. Walidzalika kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhajir man hajara su' wal mujahid man jahada hawa. Ini tentang maksiat zahir tadi juga saya jelaskan sedikit lagi. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, artinya ketahui olehmu bahwasannya agama itu 2 bahagi. Ini kitab tauhid ini dia tuh salikin. Pertama tasawuf, ini kitab tasawuf. Pertama meninggalkan maksiat yang ditegahkan akan dia. Jadi agama ini 2. Satu apa tadi, ilmu ketahui olehmu agama, arti ketahui olehmu bahwasanya agama itu 2 bahagi. Agama itu 2 bahagian. Pertama meninggalkan maksiat, kita tinggalkan dosa yang ditegahkan akan dia. Dosa mana? Dosa yang dilarang. Dosa yang dilarang akan dia. Yang kedua berbuat taat, taat yang disuruhkan akan dia. Berarti agama itu 2, satu kita memperbuat taat, satu kita tinggalkan maksiat. Dan meninggalkan akan segala yang ditegahkan itu sangat susah. Meninggalkan maksiat endah berat. Lebih berat meninggalkan maksiat ini daripada melakukan ketaatan ibu-ibu. Makanya lebih besar pahalanya meninggalkan maksiat daripada melakukan ketaatan. Enda apa wena dah ko pahala sa ida, enda ya mak tahu dah ko taat iya sembahyang mangya kune puasa mah, tapi dosa na kerajo kenamang apa ina banden sebenarnya yang menadingkan dosa dai sihal dai daripada ia muai berbuat sunat. Ia lebih berpahala. Karena dosa itu mendatangkan murka Allah, kan begitu. Mendatangkan murka, marah Allah. Setiap dosa kita lakukan mendatangkan murka Allah, maksiat yang kita lakukan. Dan setiap ibadah yang kita lakukan juga mendatangkan rahmat Allah. Makanya lah dikatakan iringilah dalam satu hadis kan, iringilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Yang perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Merenggut terlanjur kita berbuat salah ya banyak berbuat baik. Asa terhapus dosa, banyak kita istighfar, banyak kita hadir ke majelis ilmu, banyak kita berbuat kebaikan, itu akan menghapuskan dosa. Dan meninggalkan akan segala yang ditegakkan itu sangat susah. Dan yang berbuat taat itu kuasa atasnya oleh tiap-tiap orang. Melakukan taat hatta sanggup. Sanggup. Dan meninggalkan syahwat yang melazimkan akan maksiat itu tiada kuasa atasnya melainkan siddiqun. Jadi menaringkan maksiat ini orang sanggup kecuali orang-orang yang siddiq. Siddiq itu benar keimanan dari benar-benar kepada Allah, baru yang sanggup menaringkan maksiat ini. Benar-benar ia selalu bermusyahadah kepada Allah, kan begitu. Karena pada orang rengo siddiq tongden dia sanggup melakukan maksiat ini. Tongden sanggup. Kalau lagi. Ya gimana pe Ustad dok karak kan Ustad pe manusia Ustad pe manusia Nabi Adam naik kita ketahui memang yang tergelincir dengan kesalahan. Melakukan taat tapi meninggalkan maksiat ini sangat sulit.
Tapi kalau para nabi-nabi semua itu untuk menaikkan derajatnya. Karena dengan begitu bersungguh-sungguh mereka untuk taat kepada Allah, beristighfar kan lagi. Nabi Adam dia ketika melakukan dosa memakan buah kuldi itu langsung dicampakkan ke bumi. Kemudian beristighfar dia begitu lama di bulan Muharram lah baru diampunkan dosanya. Dipisahkan lagi dengan istrinya Siti Hawa sebagai hukuman karena dosa tadi. Dan karena inilah sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang muhajir berhijrah itu ialah seseorang yang meninggalkan akan kejahatan. Hijrah ini menarikkan kejahatan, hijrah gerakan. Orang yang berhijrah itu kata Rasul meninggalkan kejahatan, dan orang yang perang sabil itu ialah orang yang memerangi hawa nafsu. Jadi perang sabil ini orang yang memerangi hawa nafsunya. Jadi kalau kita enggak bisa memerangi hawa nafsu indah gerahna enggak kita berperang nih. Maka Rasulullah SAW perang sesungguhnya itu adalah memerangi hawa nafsu. Itu perang sesungguhnya. Rasulullah pernah melihat ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah itu sangat kan sedih Rasulullah melihat, menangis Rasulullah melihat para sahabat yang dulunya kaya, ini baju sudah tak berapa tambalnya. Tahu tambal ibu dongkak baju dai karena yang sulit bertahun kaya Abdurrahman bin Auf kan otang wayakna tiba-tiba di berkumpul dai baju coba camping hak tarik gerakan untuk berhijrah di jalan Allah. Sedih Rasul kare enda mau hadisnya turun tentang memerangi apa itu nama itu perang sesungguhnya adalah memerangi hawa nafsu. Kemudian saya sedih ya Rasulullah, kenapa sedih ya Rasulullah melihat keadaan kami ini? Kata sahabat, aku sedih bukan melihat keadaan kalian ini, aku sedih itu memikirkan masa mendatang, kata Rasul. Apakah kau sedih dengan keadaan kami ini yang miskin, harta taring kuning, baju pengen aku sedih hutang gegakain dayang, aku sedih kan kupikirkan nahan ketika Islam unggul dijaya karena janji Allah akan memenangkan Islam. Ketika nan harta gue harta kini yang kau tadi kan gue balik ke Tuhan tuh ditambah lagi kan begini. Kalau kafir kan kalah kan tentu harta kalian jadi milik orang Islam. Bisa gue kaya pakaian ke orang sadar, kalau ada sadar taat ke Allah. Orang beli harta menurus kan begini. Bisa nanti harta sudah banyak, ketaatan kalian tidak ada sama lagi seperti ini. Keiman kan tidak seperti ini yang aku takutkan. Karena harta ini ujian ibu-ibu. Benden taat kalah ketika yang masih melahat dibandingkan gue disibukkan dengan harta ini yang biar kerak Rasul. Ini yang ku takutkan kata Rasul. Dimana nanti makanya sesungguhnya perang sesungguhnya itu adalah perang memerangi hawa nafsu. Enda mau riwayat hadis sebab hadis yang turun. Ketika Rasulullah menyaksikan para sahabat hijrah ke Madinah itu dalam keadaan yang susah, pakaian sudah compang-camping asalnya kaya. Kemudian Rasul menggambarkanlah bagaimana bahwasanya perang sesungguhnya itu adalah memerangi hawa nafsu. Ketahui olehmu bahwasanya anggota sesungguhnya berbuat maksiat akan azza wa jalla akan Allah itu dengan segala anggotamu. Kita berbuat maksiat ini dengan segala anggota badan kita dan hanya saja sesungguhnya anggotamu itu nikmat daripada Allah Ta'ala atasmu. Anggota badannya nikmat, tangan kita dan nikmat, mata nikmat daripada Allah, dan pertaruhannya padamu pemberian Allah wanta. Maka jika engkau berbuat akan maksiat dengan sesuatu daripada anggotamu itu, maka seolah-olah engkau meminta tolong dengan nikmat Allah atas berbuat maksiat akan dia. Berarti mari kita gunakan nikmat Allah yang ada untuk maksiat, berarti kita meminta tolong tangan tadi untuk melakukan maksiat ya.
engkau menyalahi daripada tujuan daripada nikmat Allah tersebut. Tujuan nikmat dari kan untuk disyukuri ini digunakan untuk yang diredai Allah. Maka yang demikian itu sehingga kufurlah bagi nikmat Allah namanya. Nah, ketika kita gunakan kepada maksiat, kita kufur nikmat Allah, yakni menyalahi akan tujuan yang dijadikan akan dia. Karena tujuan Allah dari menciptakan diri untuk disyukuri, dipergunakan kepada yang diredai, yaitu berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Maka tatkala engkau berbuat maksiat dengan dia, maka yang demikian itu menyalahi akan yang dijadikan dengan dia. Inilah makna kufur di sini. Ini makna kufur. Kita gunakan nikmat Allah karena kufur nikmat. Yaitu dinamakan kufur nikmat dan bukanlah makna kufur di sini kafir agama. Ora waktu kafir agama tapi kufur nikmat. Dan lagi segala anggotamu itu pertaruhan daripada Allah Ta'ala kepadamu. Maka jika pertaruhan itu pemberian, maka jika engkau berbuat maksiat dengan dia, niscaya engkau khianat. Berarti anggota yang dibuatkan Allah Ta'ala adalah pemberian Allah. Berarti ini amanah. Ketika kita sia-siakan, berarti kita khianat kirana. Dan khianatmu itu pada pertaruhan yang menaruh akan dia oleh Allah Ta'ala padamu, yaitu sehingga maksiat, maka segala anggotamu itu seperti rakyatmu. Anggotamu ini rakyatmu, maka pilih olehmu betapa engkau memeliharakan akan dia. Jadi anggota kita ini adalah rakyat kita yang memerintahkan tangan kita dan digerak ke hati kita. Ulang menghendak. Jadi adalah rakyat kita, maka harus kita perhatikan rakyat kita tadi. Maka tilih olehmu, anda perhatikan olehmu betapa engkau memeliharakan akan dia. Maka sekalian kamu itu pun peliharaan, dan tiap-tiap kamu itu ditanyai pada hari kiamat akan sesuatu yang kamu pelihara itu. Artinya anggota badan tadi itu kan anggota sama dengan peliharaan kita, maka setiap peliharaan kita itu tanggung jawab kita itu akan dipertanyakan. Nah, endamu yang suahya sendiri kemana tangan kaki itu melangkah akan ditanya dan dijawab oleh tangan dan kaki nanti. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna ala aydihim wa tashhadu ala arjulihim bima kanu yaksibun. Nanti ditutup rapat tangan dan mata, yang berkata nanti ditutup rapat mulut ya. Yang berkata nanti tangan dan kaki dengan apa yang ia kerjakan. Maka jika tiada engkau peliharakan segala anggotamu itu daripada segala maksiat, niscaya ditanyai oleh Allah Ta'ala akan engkau pada hari kiamat. Nah, ini mau yang hadis kubacakan lain. Yus'alu an umuri fima abnahu, ditanya tentang umur kemana dihabiskan. Ditanya nahan tangan kita, kaki kita, mikir kita gunakan hatana. Ditanya nahan di hari kiamat. Maka tatkala itu tiada dapat lagi engkau berdusta dan tiada dapat engkau sembunyikan, melainkan nyata akan perbuatanmu itu. Nyata nahan layarna, layar tancap. Terilah nahan ka videona. Segala kali kita lakukan itu terilah video. Bahkan ibu-ibu kita sebelum diciptakan ngolok di lauh mahfuz punya kita nahan jarina. Bagaimana keadaan kita nanti, umur kita, kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, bagaimana kehidupan kita, laki-laki kita tua perempuan, bahagia atau sengsara, neraka atau surga. Karena malaikat dikatakan dalam kitab Majalis Susaniyah, sebelum kita dilahirkan, masih kita setetes mani, ditanya oleh malaikat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Allah, ini benih ini engkau jadikan atau tidak engkau jadikan? Ke malaikat. Maka apa kata Allah? Aku jadikan. Kalau kata Allah tidak aku jadikan. Kalau tidak aku jadikan kata Allah, maka yang di muka keguguran. Maka dia malaikat mau benih ini ditaruhkan di dalam sayapnya, diluncurkan gugur. Juga hadis Majalis Susaniyah. Ini muka keguguran. Tapi kalau kata Allah aku jadikan. Kalau engkau jadikan ya Allah, maka tanya malaikat engkau ciptakan dia nanti
nanti laki-laki apa perempuan. Ada mau kita, waktu kita pilih kita perempuan. Engkau ciptakan dia nanti bahagia atau sengsara, surga atau neraka maksudnya. Engkau ciptakan nanti dia itu kapan dia meninggal, di mana dia meninggal. Ajal kita, kapan ajal kita, kan ditentukan 4 perkara dalam hadis ini. Rizkina, umurna, kan, bahagia atau sengsara, laki-laki atau perempuan itu jenisnya sudah ditentukan. Maka ada kata orang para malaikat ini, lihatlah yang ada di Lauhul Mahfuz tentang kejadiannya nanti bagaimana. Sebenarnya tidak bagi layar nih, kita nahan bagian. Video nih, bahkan sebelum kita ada kadang video nahan kehidupan kita. Begitu ke malaikat. Tapi kalau dalam hadis ini kan ditanya kita, kare pido kok laki-laki apa perempuan, bahagia atau sengsara, kita menjawab. Kita ini sesuai dengan Lauhul Mahfuz. Makanya kita pido jadi kuning aku takdir tanya yang disusahkan. Susah kita. Di dalam hadis dikatakan orang yang tidak susah dia dengan di hari akhirat, hari mendatang, maka dia akan merasakan susah. Orang tidak ada gundah dia, maka dia akan gundah di hari akhirat. Tidak ada dia susah di dunia ini, bagaimana di akhir hidupnya nanti, maka dia akan susah di akhirat. Rasul. Tapi pada susah kita memikirkan bagian kuning ya Allah. Di hadirin ke padang mahsyar kuning makan di kubur, kuning makan dabiahna ke ya Allah di neraka, di surga, ini cuma dia rumah kasken. Mari kita pikirkan ini, maka kita tidak akan gundah di hari akhirat. Berarti imam mereka yang menganggap remeh ini berarti nahan susah ya di akhirat ini. Susah nahan bingung waktu Tuhan ini nerakanya ini berarti nahan akan merasakan kesusahan di padang mahsyar, merasakan kesusahan di dalam kubur. Karena tidak ada susah dia sekarang. Orang tidak ada susah dia, kata Rasul, dengan hari akhirat, dengan hari kemudian maka dia akan merasakan susah nanti di hari akhirat. Maka kita harus susah kita. Nabi Muhammad susah. Apa? Para ulamanya susah. Sufyan Suri itu dia sering menangis. Ulama sufi dia. Maka ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ditanya oleh murid-muridnya, kenapa engkau susah? Wahai Imam Sufyan Suri, sering menangis istighfar kan begitu. Bukan Pak engkau tahu Allah itu Maha Pengampun. Ya apalagi kalau yang gue beramal. Tang ini yang aku susahkan. Karena memang Allah Maha Pengampun. Tang dosa yang aku susahkan. Yang aku susahkan adalah orang kita, Imam Sufyan. Nggak tahu aku kak bagaimana akhir hidupku nanti. Apakah aku nanti dapat husnul khatimah atau suul khatimah? Tidak aku tahu di dalam azal itu aku diciptakan bagaimana. Apakah aku jadi orang baik atau jadi orang yang buruk? Ini yang kususahkan. Maka orang yang merasakan susah di dunia ini dengan bagaimana nanti dia kehidupannya di akhirat, maka dia tidak akan merasakan susah. Berarti karena susah kita kan tentu kita beramal kan lagi. Orang ada sekedar susahnya. Biar aku Saida. Biar aku tapi tongmang mengupas tongmang kan lagi. Orang yang sembahyang, orang yang susah. Orang yang membiayai nggak tahu namanya itu. Kalau ceritanya, takutnya aku saja cerita tentang hari kiamat itu, padang mahsyar. Begitulah padang mahsyar itu ya ustazah. Takutnya aku itu tapi ketawa-ketawa dia mendengarnya. Tidak susah. Di dalam Al-Quran ibu-ibu ada ayat-ayat tentang neraka, ada ayat tentang bercerita alam kubur, ya kan? Ada ayat tentang surga. Maka disunatkan di dalam Al-Quran ketika kita membaca ayat-ayat tentang neraka, disunatkanlah kita itu bersedih karena kita beriman. Kan orang-orang beriman itu wajilah qulubuhum, kan begitu, bergetar hatinya ketika dibaca ayat Al-Quran. Disunatkan kita dibaca ayat Al-Quran itu, makanya ketahui maknanya bacanya ibu-ibu, enggak tahu baca terjemahnya. Ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang apa namanya itu siksa kubur, sedih kita itu padang mahsyar, sedih sunat sedih itu ibu-ibu. Tapi ketika dijanjikan dengan surga, begini surga disunatkan kita bergembira bacanya. Artinya muka kita juga senang begitu. Orang mau baca ayat tentang surga, sesungguhnya surga itu mengalir mengalir di sana sungai dengan buah-buahan yang enak lezat rasanya. Tapi kita membaca
kita baca dari sedih kita. Oh ya, kalau tentang surga semangat kita, ya Allah bikin mau kepenik mana surga. Tapi kalau dibacakan tentang ayat-ayat tentang bagaimana keadaan neraka jahanam, bagaimana keadaan siksa kubur, bagaimana padang mahsyar, itu ya sedih kita. Ini ibu-ibu dewa mau aku baca kira hadis tentang kareh ini, tentang apa namanya itu padang mahsyar ini, kan dia katakan mak tangguh sulitnya. Dia kata tawa nih, majekan, ayah dapat puang ke imam nih. Oh kata tali, ambo Saida ko ada mendangai koro mau magosong, oh mak enda taruh ambo lagi makan ko Saida. Datang, biar mau yang majekan tentang hari kiamat dari padang mahsyar dari matanggo sulitnya kan dikatakan api datang merayap ya kan, kemudian datang goncang ada seperti gempa, kemudian matahari saya sebegini, tidak ada naungan di situ, tidak ada minuman, tidak ada apa, beribu-ribu tahun berada di padang mahsyar sampai dari Nabi Adam sampai pada Nabi Muhammad. Dari satu nabi kena satu nabi aja 1000 tahun. Ya Allah, aku dekatnya lapar dan haus di situ kita. Ya Allah, hausnya kita itu bagaimana? Tidak ada makan minuman. Sedih kita baca, saya baca itu padahal mau nangis saya itu. Sudah sering saya bacakan hadis itu. Saya juga pernah baca itu menangis. Jadi ibu-ibu yang pertama dia mendengar itu ada yang sedih, ada yang bawaannya ketawa juga. Oh ya Allah, tidak ada es cendol itu saya tidak campur. Mana ada? Ada peluang nggak laku? Tidak lah, tidak laku. Enggak ada uang pun. Apalagi nggak ada uang dibawa. Apa kita bawa sampai di dalam kubur? Kali ibu bawa. Kain kah? Mana ada uang? Nggak ada uang sampai di kubur nggak ada bawa uang. Apalagi ke akhirat. Jadi disunatkan baca Al-Quran itu dengan ayat-ayat yang tentang surga kita bermanis muka, dengan ayat-ayat yang tentang siksa ya kan, tentang akhirat maka kita disunatkan bersedih hati. Maka inilah makna hadis tadi, apa namanya itu, orang yang tidak susah dengan hari akhirat maka akan merasakan orang yang tidak merasakan susah di dunia ini tentang bagaimana keadaannya di hari akhirat maka dia akan susah di hari akhirat.